Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas yang namanya bagaimana cara membuat topik yang boring atau membosankan menjadi lebih menarik dengan beberapa cara. Jadi baru-baru saja saya menganalisa beberapa video tentang kenapa sih kok ketika orang ini yang membawakan itu topiknya itu jadi menarik. Tapi kalau misalkan orang satunya itu membawakan itu jadi kurang menarik. Apa sih yang membuat topik itu jadi menarik atau tidak ya kan? Jadi ternyata setelah saya analisa ada beberapa hal yang benar-benar menurut saya itu sangat menentukan apakah sebuah topik itu bisa menjadi menarik atau tidak. Jadi hal pertama yang harus diperhatikan itu adalah informasinya terlebih dahulu. Informasi yang dibawakan apakah menarik atau tidak. Kalau misalkan informasinya itu benar-benar nggak menarik atau mungkin misalkan memang nggak menarik ya kan, informasinya sudah boring atau sudah jadul atau sudah lama itu kan, dan nggak ada yang baru sama sekali, itu otomatis juga nggak menarik untuk dibawa. Kecuali kalau dia benar-benar bagus di editingnya, kemudian ya itulah ya. Tapi kalau misalkan informasinya sudah tahu, sudah sangat-sangat dasar gitu kan, itu nggak penting sama sekali. Tapi kalau misalkan informasi yang dibawakan itu baru ya, mungkin topiknya lama lah ya, topiknya itu benar-benar lama. Tapi kalau misalkan pembawaannya itu dibahas dengan sudut pandang yang baru, itu otomatis juga akan lebih menarik meskipun topiknya sama. Dan yang kedua, yang pertama adalah informasi. Yang kedua itu adalah bagaimana cara pembawaan si presenternya sendiri. Kalau misalkan presenternya itu dia bagus, itu otomatis juga akan bisa membuat topik tersebut yang dibahas itu menjadi lebih menarik juga. Kemudian dari presenter tadi, presentasinya itu apa sih yang harus diperhatikan? Hal pertama yang harus diperhatikan itu adalah intonasinya. Jadi intonasi, ketika intonasinya itu bagus, maksudnya intonasinya itu nggak datar. Ya seperti ini, ya, enggak gitu ya. Tapi kalau misalkan intonasinya itu bagus, presentasinya itu akan jadi lebih menarik daripada kalau misalkan intonasinya itu benar-benar cuma oke, ya gitu ya. Dan kemudian intonasinya, ekspresinya itu juga penting. Ekspresi seperti ini ya kan, kemudian maju mundur gini. Itu juga sangat penting kalau misalkan ingin membuat presentasinya lebih menarik. Bagaimana caranya bisa membuat intonasi yang lebih bagus? Sebenarnya untuk bisa membuat intonasi yang bagus menurut saya ya, itu adalah dengan menggerakkan tubuh kita sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Kalau misalkan kita gerakkan misalkan ya, ini penting gitu kan, itu kita otomatis akan membuat intonasi yang seperti itu. Kalau misalkan kita bahas apa sesuatu ya, misalkan video ini gitu kan, yang paling penting itu adalah intonasinya terlebih dahulu, yang kedua adalah ekspresinya, seperti itu. Dengan menggunakan kalau saya sendiri sih, ini menurut saya itu adalah untuk menonton intonasi, saya menggunakan badan saya sebagai media gitu kan. Kalau misalkan saya menggunakan ini seperti ini itu kan, itu akan lebih mudah ya untuk mengatur intonasi saya. Jadi seperti itu. Jadi gerakan tubuh. Kalau misalkan tubuh digerakkan, otomatis intonasinya juga akan bergerak. Kemudian yang kedua, yang tiga itu adalah editing. Kalau misalkan Anda melihat saya seperti ini, melihat saya dan saya cuma ngomong gini aja gitu kan, itu akan membosankan. Tapi kalau misalkan ada editing yang bagus, itu otomatis juga akan lebih bagus ya. Jadi nggak cuma melihat head talking seperti ini atau orang bicara depan gitu ya. Tapi lebih ada ketika menjelaskan itu ada image-nya atau editingnya, ada B-rollnya, itu akan menjadi lebih menarik.